Perkenalkan, nama saya Sintia Pintu Sumatera, NIM 2022144053. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapal perang Malaysia masuk ke perairan Ambala tanpa izin. Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kekuatan untuk mengelola kawasan tersebut dengan benar. Kekuasaan pengawasan bersifat konstitusional yang diatur dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, kekuasaan negara dijalankan oleh pemerintah. Hal ini juga bertujuan untuk mengatur dan mempertahankan kedaulatan, bertanggung jawab penuh atas pengaturan wilayah darat, udara, dan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, ekonomi, lingkungan, keamanan, dan pertahanan negara. Ketentuan hukum nasional juga diatur dalam 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara Indonesia, perbatasan darat, air, laut, dan udara, yang menekankan batas-batas secara horizontal. Jika menyangkut manfaat regulasi wilayah udara, penerbangan, dan dampaknya, sebagai negara kepulauan, Indonesia terletak strategis di antaranya dua benua, yaitu Asia, Australia, serta dua samudra dan Samudra Pasifik India. Oleh karena itu, posisi Indonesia juga sangat strategis. Letak geografis Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik adalah jalur pelayaran internasional terpenting di dunia. Sebagian besar jalur pelayaran melalui Asia Tenggara berada di atas yurisdiksi nasional Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang melalui Selat Malaka. Keamanan maritim yurisdiksi nasional dan perairan internasional, alur pelayaran telah lama menjadi masalah utama di dunia, khususnya dalam pelayaran negara pesisir, coastal, dan negara kepulauan archipelago. Fungsi laut yang diberikan kepada negara tersebut sangat bermanfaat bagi negara tersebut. Jadi, kejahatan adalah hal yang biasa terjadi di laut dan membahayakan keselamatan navigasi, perdagangan, dan pelayaran. Hal ini tidak luput dari upaya Indonesia untuk menjaga pembangunan berkelanjutan, pertahanan terhadap ancaman dan gangguan di laut. Beberapa praktik pelayaran dan penerbangan maritim, ada kapal dan pesawat asing sering menyalahgunakan wilayah udara di atas Indonesia. Penggunaan hak jalan yang tidak bersalah oleh kapal asing dapat dilanggar melakukan kejahatan tertentu di laut, seperti bea cukai, mengangkut imigrasi, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan polusi, penangkapan ikan ilegal, penelitian, dan lain-lain. Begitu juga dengan pesawat yang menggunakan wilayah udara di atas wilayah negara Indonesia, seringkali melanggar kebijakan yang ada di negara tersebut. Selanjutnya, di sini kita akan membahas dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia tetap mengklaim perairan Ambala sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Indonesia dan Malaysia meratifikasi perjanjian global seperti di kedua negara mengenai aturan dan mengatur penggunaan lautan sumber daya alamnya. Hal ini didasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yaitu UNCLOS tahun 1982. Selama negosiasi berlangsung, oleh karena itu, kedua negara harus menggunakan ketentuan-ketentuan perjanjian itu menjadi dasar bagi pengendalian dan pengaturan hukum nasional. Indonesia berhasil memperjuangkan konsep negara kepulauan sampai diakui secara internasional. Hal ini untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai negara kepulauan dapat diterapkan. Menurut Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982, Indonesia berdaulat atas sumber daya alam, dasar hukum, dan bawah tanah termasuk minyak dan gas, hingga 200 mil dari garis pangkal. Situs Siok Ambalat masih berjarak 320 mil dari pangkalan Kuns. Fakta ini positif bahwa Siok Ambalat masih dalam jangkauan Indonesia, dan Indonesia berwenang untuk mengelola wilayah tersebut. Apalagi Indonesia mengeksploitasinya dan telah menjelajah Siok Ambalat dan sekitarnya sejak dulu. Pada waktu itu, Malaysia tidak pernah mengirim surat protes atau tudingan kepada Indonesia. Dalam hal ini, ada beberapa strategi yang digunakan Indonesia untuk menyelesaikan konflik Ambalat. Yang pertama yaitu strategi Departemen Luar Negeri. Departemen Luar Negeri bertindak sebagai juru bicara negara pemerintah Malaysia. Meskipun beban Departemen Luar Negeri cukup besar karena setiap bentuk negosiasi dapat mempengaruhi hasil dari suatu keputusan. Departemen Luar Negeri menekankan ditempatkan pada soft diplomasi, sebuah metode penyelesaian masalah dengan cara yang halus. Kami akan terus memenuhi misi kami tanpa merusak harga diri nasional kami, Indonesia. Posisi Indonesia terhadap Malaysia cukup beralasan dan kuat.
Ketentuan hukum internasional yang berlaku di kantor kontrak luar negeri mengatakan Departemen Luar Negeri akan bertahan menerima tanggung jawab untuk membela kedaulatan negara dengan cara terbaik. Yang kedua yaitu strategi Angkatan Laut. Angkatan Laut Indonesia atau TNI AL merupakan komponen utama pertahanan negara sebagai penegak hukum di laut, menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan stabilitas keamanan NKRI di laut, yang melindungi sumber daya alam dari berbagai bentuk gangguan dan penambahan hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional. Strategi yang diterapkan oleh TNI yaitu dengan melakukan kegiatan tindakan preventif yaitu pencegahan dan represif yaitu perilaku. Angkatan Laut Indonesia melihat persoalan konflik ambalat dari berbagai sisi pertahanan kedaulatan yang berbeda dengan Kementerian Luar Negeri. Meskipun perang sebagian besar dihindari, selain itu, program operasional telah diperkenalkan di daerah perbatasan untuk memastikan keamanan kapal Malaysia agar tidak melanggar kedaulatan Indonesia. Selanjutnya ada strategi DKP. Dalam hal ini, DKP berperan sebagai badan pengatur pengelolaan pulau-pulau Indonesia, termasuk pulau-pulau kecil di Indonesia dan pulau-pulau yang ada di bagian terluar wilayah Indonesia. Little Island Strategi Adili dapat menawarkan penyelesaian sekitar untuk kasus ambalat, yaitu yang pertama, administrasi yang baik. Pemerintahan harus rinci dan jelas, masing-masing mencakup semua bagian yang masuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia, yang memandu melalui data demografis dan statistik untuk keseluruhan pulau. Yang kedua, yaitu dengan memasukkan nama atau nama tempat, nama elemen geografis sesuai pulau yang ada di Indonesia. Jadi, kesimpulan dari permasalahan tersebut, jika dilihat dari berdasarkan hukum internasional UN Clause tahun 1982, Malaysia telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum laut yang berlaku. Yang pertama yaitu pasal 26 UN Clause tahun 1982 yang mengatur mengenai negara kepulauan. Yang kedua yaitu pasal 47 UN Clause 1982 yang mengatur mengenai penarikan garis pangkal negara kepulauan. Yang ketiga, pasal 57 UN Clause tahun 1982 yang mengatur zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Yang keempat yaitu pasal 76 UN Clause tahun 1982 yang mengatur mengenai landasan kontinen. Yang kelima, pasal 77 UN Clause tahun 1982 yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan lanjutan landasan kontinen. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pelanggaran yang dilakukan Malaysia terhadap yurisdiksi laut Indonesia. Yang pertama, Malaysia melakukan survei seismik di Blok B dan Blok Z yang diklaim sebagai wilayah Indonesia pada tahun 2003. Yang kedua, polisi Laut Tawau Malaysia melakukan latihan penembakan di wilayah perairan Indonesia pada Januari 2005. Yang ketiga, yaitu kapal laut Malaysia melakukan pengejaran terhadap kapal laut Indonesia pada Januari 2005. Jadi, kesimpulan dari kasus kapal perang Malaysia masuk ke perairan Ambalat Mata Iji yaitu konten ambalat saat ini adalah dengan melakukan koordinasi yang baik oleh semua pihak yang bersangkutan. Setiap departemen melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang berlaku, dengan satu tujuan dan kerjasama yang solid. Konflik ambalat akan segera terselesaikan dan bangsa Indonesia tidak akan kehilangan wilayah tersebut. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.